tuh seperti itu. Iya dong, harusnya kan makan bahagia dong, kenapa nangis ini buaya? Iya dong. Gajah. Kayak gitu maksudnya bilang. Beneran gajah kelenjar keringat ya buaya itu, jadi gak bisa keringatan kayak manusia. Nah, beranjak dari buaya, ini adalah gajah Sumatera. Jadi di dunia terdapat dua jenis gajah. Ada gajah Afrika dan gajah Asia. Nah, yang kita lihat pagi hari ini adalah gajah Asia yang tinggal di Pulau Sumatera. Nah, gajah Sumatera itu adalah gajah terkecil ya di dunia. Dan gajah Asia tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan gajah Afrika. Nah, gajah Asia itu banyak ya, bisa ditemuin di Indonesia, salah satunya Sumatera, Thailand, kan? Terus apalagi tuh India, itu termasuk gajah Asia. Gimana cara bedain jantan sama betina? Mana ya? Adalah satwa yang terunik ya, dikarenakan mereka punya belalai kayak gajah, badannya itu kayak babi, tapi nah itu yang sebelah kanan bukan banteng. Ini namanya adalah sapi yang berasal dari Afrika, namanya Kolewatusi. Nah, untuk orang-orang Afrika sana, Kolewatusi hanya sholat. populasi Watusi ini turun populasi dikarenakan sapi ini sering dijadikan sebagai mara pernikahan ya di Afrika. Dan yang masih sebelah kanan itu yang warna hijau itu petugas taman safari. Satwa di sini jangan, awas itu yang baju tadi itu petugas taman safari Pak ya. Beneran, semoga. Ini apa ini Mas? Bener ya Mas? Pak, aman ya Pak? Kuda Nil. Nah, sebelah kanan ini adalah Hippopotamus amphibius ataupun kuda nil. Kuda nil ini adalah satwa mamalia darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak. Walaupun kuda nil ini adalah satwa mamalia darat, mereka ini kita sebut sebagai satwa semi akuatik ataupun satwa darat yang sering menghabiskan waktunya di dalam air. Kenapa? Ternyata ketika kuda nil terlalu berlama-lama di daratan, kuda nil ini bakal ngeluarin kayak bercak merah gitu ya. Nah, ada yang tahu unta ini berasal dari mana teman-teman? Dari mana? Sebenarnya dari Arab. Sebenarnya unta punduk dua ini, Bactrian camel ini, penyebaran mereka itu ada di Gurun Gobi. Nah, di mana Gurun Gobi? Gurun Gobi itu ada di perbatasan China sama Mongolia. Jadi kalau unta yang berasal dari Arab itu unta yang punduknya satu. Nah, yang ini dua. Kalau dua tuh berarti berasal dari China ataupun Mongolia. Di dalam punduk unta boleh Cina manggilnya, boleh China, boleh RRC. Ya. Nah, di dalam punduk unta ada apa adik-adik? Adik ya, bukan ibu, adik. Ada cadangan lemak ya. Jadi di dalam punduk unta ini cadangan lemak ini bisa dikonversi ataupun diubah menjadi cadangan makanan ataupun minuman. Jadi unta ini bisa menahan tidak minum selama 1 minggu. Emang sangat handal sekali. Jadi unta ini bisa menahan tidak minum, tapi mereka tidak bisa menahan rindu. Itu improvisasi ya, biar gak terlalu formal lah. Bosan juga saya tuh nggak kayak itu. Unta yang kita dapatkan ini kita dapat dari Australia. Iya. Kenapa kok bisa gitu? Karena ternyata dulu ya ketika orang-orang Eropa memindahkan setengah rakyatnya ke Australia, khususnya orang-orang Inggris. Nah, unta ini tuh banyak diambil oleh orang-orang Australia dulunya untuk dijadikan sebagai transportasi. Nah, karena sekarang sudah beda ya kan zamannya, sekarang udah ada motor ataupun mobil. Nah, unta di sana itu populasinya jadi numpuk gitu sampai sekarang. Walaupun semisal ada beruang polar bear, walaupun penyebaran mereka di tempat es gitu ya, di kutub, tapi dulunya kita dapat polar bear ini basi lagi ya untuk menjadikan sifat satwa liar menjadi sifat satwa kebun binatang. Nah, mungkin teman-teman juga di sini lihat ya banyak pohon yang pakai kawat ataupun dikandangin. Kenapa? Ada yang tahu? Tebak-tebakan dulu aja tuh, coba lagi gak apa-apa. Kenapa sih ada kenapa pohon-pohon di sini pada pakai kawat tuh, coba lihat. Kenapa? Kalau tidak nih. Iya kan, kayak gitu maksudnya. Nah, di depan udah kelihatan apa bedanya jantan sama betina rusa? Ya, yang jantan punya tanduk, sedangkan betina tidak punya. Nah, di Taman Safari sendiri untuk rusa ini kita treatmentnya beda ya dengan satwa-satwa herbivore yang lain. Tergantung satwanya apa, kalau karnivore tuh bisa lebih cepat dibanding herbivore. Beda itu, di mobil. Ada minum kali? Ada, Boleh Pak. ada itu ambil.
Mas, Mamis tolong ambil minum. Maaf. Ibu maaf. Minum, minum. Ada air. Makan juga ada nih. Enggak minum aja. Enggak freelance. Kita punya beberapa job desk kalau untuk Ini apa ini, Mas? sebelah kanan ini satwa selanjutnya adalah salah satu satwa yang memang gemar sekali memakan madu. Berduit. Ataupun beruang madu. Beruang madu, Beruang madu Sumatera. ini bisa ditemukan di Kalimantan. Bahkan mereka itu dijadikan sebagai maskot kota Balikpapan dan simbol provinsi. Jalak suren tuh, jalak suren. Nah, beruang madu ini di Taman Safari. Beruang madu ini di Taman Safari kita kasih makan roti dan susu. Jadi makanannya lebih mewah daripada petugas Taman Safari. Jangan Di atas burung apa nih, Mas? Burung apa, Mas? Itu burung apa tuh? Bangau tong tong. Ya, ikan asin, Bu. Ya. Tapi terkadang ketika kita makan dan mensyukuri apa makanan kita, kenikmatannya itu bakal dua kali lipat ya. Di sebelah kiri atas ini adalah bangau tongtong ataupun laser ajudan. Sering kita sapa sebagai bangau profesor dikarenakan bangau tongtong ini memiliki rambut yang botak di bagian tengahnya. Dan kenapa bangau tongtong ini disebut laser ajudan? Karena bangau tongtong ini adalah salah satu jenis bangau yang bisa berdiri tegap ya, seperti ajudan. Nah di sebelah kanan ini apa nih? Siamang ya. Kalau di dalam kan kebanyakan si teteh nih Bu ya. Siamang ya. Nah siamang ini apa sih, monyet apa kera? Ada yang tahu bedanya monyet sama kera? Kalau monyet itu punya ekor, kalau kera itu gak ada ekor. Nah siamang ini kan gak ada ekornya, berarti mereka adalah kera. Jadi kita jangan panggil monyet. Orang hutan itu kera, surili itu monyet. Ini apa ini? Tapi itu kera Rusa. sakti punya ekor ya? Itu salah dong, saya monyet sakti itu si bokong. Aduh, harus diperbaiki itu SDM Ibu. Sebelah kanan itu ada Sitatungga. Sitatungga ini adalah salah satu jenis antelope yang berasal dari Afrika. Dan masih di sebelah kanan juga sudah terlihat ada tempat makan ya. Ini kita sebut sebagai kantinnya para satwa. Jadi ketika satwa-satwa ini mereka lapar lagi, mereka bisa datang ke sini untuk makan kerupuk jajan. Ya saya sebutnya apa ya Bu, analogi yang paling gampang tuh ya kantin para satwa aja udah. Makan bareng dengan petugas gitu. Enggak, sama segala dinner sama satwa ya. Bagi saya nge-treat wanita tuh gampang Bu, tapi nge-treat satwa tuh susah. Enggak, Bu, iya maksudnya bukan sombong, kalau sejauh ini yang saya hadapi jadi Treat rusak. aku dong. Jadi rusa aja gak cukup buat urus rusa. Gitu, jadi panda aja gak cukup kadang buat urus panda. Itu adalah kiper herbivora kalau di Taman Safari. Kenapa? Dikarenakan kiper ini berinteraksi langsung dengan satwanya. Kalau satwa karnivora itu kita gak pernah face to face langsung sama harimaunya tanpa pembatas ya. Jadi kita maininnya kunci pintu 1, pintu 2. Nah, minta-minta ketika ada risiko berarti ya salah kita. Apakah kita udah bener-bener kunci nih pintu, nah itu risikonya. Tapi yang lebih, ya semua ada risikonya lah ya. Tapi kalau misalkan satwa herbivora ya karena berinteraksi langsung kita juga harus siap. Ya, nah, semua satwa herbivora agresif, apalagi satwa liar kan. Sekarang kuda aja bisa tendang. Kuda aja sama bisa gigit. Nah, tapi biasanya ketika satwa herbivora gigit manusia itu bukan karena mereka suka sama daging, tapi itu bentuk perlindungan dari mereka ketika mereka merasa terancam. Kucing juga sama kok. Kalau misalkan memang kita punya kucing kadang nyakar ya berarti menurut kucingnya kita tuh adalah sesuatu yang mengancam. Begitupun dengan satwa-satwa yang di Taman Safari. Cuma di Taman Safari itu rasionya lebih besar ya. Jadi kita lebih besar karena kan kalau misalkan kita sebut dari mana nih, ada yang namanya felina. Kalau felina itu seluruh kucing. Kalau Panthera pardus itu kucing besar, ada yang namanya macan tutul, harimau, singa, sama jaguar. Nah kalau felinae itu ke bawah, satwa peliharaan kita nih kucing-kucing. Yang paling besar dari keluarga kucing domestik itu adalah puma. Jadi puma itu bukan keluarga kucing besar, tapi kucing kecil ukuran terbesar dari keluarga kucing kecil. Sama kucing juga Ibu, cuma lebih gede aja gitu. Sama kucing kalau dari perilaku, dari cara makan sama. Nah sebelah kiri itu adalah Black Panther ya, dipanggil macan kumbang. Nah balik lagi, Panther ini diambil dari kata Panthera ya, yang berarti keluarga kucing besar. Nah sebenarnya macan yang berwarna hitam dan macan berwarna kuning ini gak ada bedanya ya, masih satu spesies. Ini kita sebut sebagai gen resesif ataupun melanisme ya, spesial. Macan yang berwarna kuning bisa melahirkan macan yang berwarna hitam. Dan sebaliknya, macan yang berwarna hitam juga bisa melahirkan macan yang
purwanakoni. Itu kita sebut sebagai gen resesif ataupun melanisme dari spesies macan tutul. Oh ya, diangkat kakinya ya. Kita mau. Nah teman-teman, sebenarnya secara tidak langsung ini kita sengaja ya buat seperti ini, karena secara tidak langsung air seperti ini bisa membersihkan ban-ban bis ataupun ban mobil dari kotoran satwa herbivora. Ya, jadi kenapa ada kejadian satwa karnivora itu gigit ban? Karena masih ada bekas kotoran dari satwa herbivora. Dan aliran air ini berasal dari air terjun Curug Jaksa. Jadi untuk teman-teman di sini kalau misalkan mau mandi di air terjun Curug Jaksa, itu bisa main ke parkir E ya. Parkir paling atas di Taman Safari. Juga ada satwa yang meleleh. Ada, masih ada lincang kayak gitu masih ada. Masih banyak satwanya. Dan di sebelah kanan, ini dia adalah satwa mamalia darat tertinggi di dunia. Sebelah kanan. Jerapah. Ini dia adalah ikan kiri. Di sebelah kiri juga jangan lewatkan teman-teman. Ini adalah habitat dari puma. Sebelah kiri. Puma. Puma ini adalah salah satu satwa yang telah masuk ke dalam buku Guinness of Record ya. Dikarenakan puma ini memiliki julukan nama satwa terbanyak ya. Bisa dipanggil puma, kucing gunung, singa gunung, cougar, dan masih banyak lagi. Di sebelah kanan, ini dia adalah satwa selanjutnya. Kita harus sedikit jeli ya untuk mencari satwa yang satu ini. Ini dia adalah binturong. Yang dimana binturong ini kalau dalam bahasa Inggris itu bear cat ya, tipe beruang kucing. Kenapa? Dikarenakan binturong ini memiliki wajah seperti beruang, memiliki kumis dan ekor seperti kucing. Tapi mereka ini adalah musang terbesar. Nah ini yang namanya program feeding giraffe ya. Biasanya 300.000 untuk satu keluarga, 5 orang biasa maksudnya. Kalau coba nanti pas main lagi ke safari ya. Saya yang mengancam, jerapah ini pasti ngasih sinyal ke satwa-satwa herbivora yang lain dengan cara berlari. Sebelah kanan itu dia adalah babi fisowo ataupun bulu ketupat ataupun yang sering kita sapa dengan burung hantu. Dan di sebelah kiri ini dia adalah Japan porcupine ataupun landak Sumatera ya, Histrik javanica. Bisa disebut juga sebagai Sunda porcupine. Landak ini adalah satwa pengerat terbesar kedua ya setelah kapibara. Apa itu satwa pengerat? Satwa yang memiliki gigi seri di bagian depan giginya seperti mamut, terus tikus, dan masih banyak lagi. Kiri ini adalah saudara kita. Bukan monyet, nah salah lagi, udah dikasih tahu. Monyet itu yang punya ekor. Ekor. Ini Kalau tidak punya ekor namanya kera. Tapi kera sakti punya ekor. Ih, kelantungan dia. kali-kali gak ada salahnya kalau main TikTok cari orang hutan ya. Jangan jedak-jeduk dulu adik-adik. Nah sebelah kiri ini adalah orang hutan. Jangan marah kalau disebut sebagai saudara kita. Kenapa? Karena orang hutan ini memiliki 97% DNA yang sama dengan manusia. Di sebelah kanan atas ini dia adalah white-bellied sea eagle. Sebelah kanan ini dia adalah white-bellied sea eagle ataupun elang laut dada putih. Sudah terdengar dari namanya dikarenakan elang ini mereka hidup di pesisir pantai, membasuh muka di air terjun Curug Jaksa, apalagi mandi itu bisa membuat kita awet muda. Wih. Oh, sarwa. Oh. Penting rezeki, mudah jodoh. Dari aku mah. Justru saya mandi tiap hari di air terjun Curug Jaksa masih jomblo sampai sekarang. Itu kan mitos. Berarti hak. Di air terjun Curug Jaksa masih jomblo sampai sekarang. Jomblo di sini. Ada di rumah mas. Nanti lu. Belum ibu. Masih ada tugas yang belum saya selesai. Kan curhat tuh. Tekanan hati. Ada yang jalan-jalan.
videoin Ki, aku mau video ini yang di sini tapi Sapi apa ini? minumnya Mas. Aku susah apa? Aku pengen yang ini. Ini namanya Kole Watusi. Kenapa? Dulunya sapi ini pertama kali ditemukan itu oleh suku Kole dan suku Tutsi di Afrika. Dan masih banyak orang-orang yang mencampurkan antara darah Watusi dan susu Watusi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan teman-teman, jantan betina sama-sama memiliki pertumbuhan tanduk. Tapi biasanya jantan ini tanduknya relatif lebih panjang dibandingkan dengan yang betina. Dan walaupun tanduk dari Watusi ini bisa mencapai 2 meter ataupun 1,5 meter, ini tuh kalau misalkan ibu lihat dalamnya tuh gak ada apa-apa, kayak kopong aja gitu. Tapi secara tidak langsung, tanduk dari Watusi ini berfungsi untuk mengatur suhu tanduk. Si Ati rasanya pengen nyemplung. Biar awet muda. Ibu mandi di sini sama Watusi. Yo, kita dihadang Watusi banyak sekali nih. Oleh Watusi, red cattle sama Afrika. Satwa. Ngelemparin juga nih. Ada 2 udah. Watusi. Ini yang kayak kambing apa, Pak? Yang mirip kayak kambing itu. Oh, wildebeest. Wildebeest biru. Wah, itu lagi dijaga tuh dia tuh. Itu kayak yang ada di rumah-rumah barat ya, di atas perapian. Mau itu nonton itu waktu Bener Pak, ini di tas Pak. Enggak apa-apa, tidak ya. Di bawah enggak apa-apa. Itu foto anaknya. Foto saya waktu itu Pak. Oh. Nah di depan udah kelihatan ya, ini dia adalah wildebeest. Jadi untuk teman-teman yang pernah nonton Beauty and the Beast ya, ini adalah salah satu satwa yang diangkat di serial film Beauty and the Beast. Nah wildebeest ini masih satu keluarga dengan kambing ya, caprinae. Tapi wildebeest ini adalah salah satu satwa yang imigrasi paling jauh ya, dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang bikin ataupun yang membuat populasi dari wildebeest ini turun dikarenakan ketika mereka melakukan imigrasi biasanya setiap 4 tahun sekali, dan di zaman sekarang ternyata ketika mereka akan imigrasi, jalur imigrasi mereka ini udah jadi apa ya, pemukiman warga, perkebunan. Jadi biasanya hal tersebut juga ya yang bikin wildebeest ini cepat hilang. Sama deforestasi hutan, perluasan lahan, itu adalah salah satu ancaman dari spesies wildebeest. Biasa kalau misalnya Watusi ini mati juga, kita tuh bisa jadiin tanduknya sebagai nisan, tanda. Jadi ketika kita kubur Watusi, tanduknya ini juga gak ikut dikubur, dijadiin nisan aja, apa ya, tanda lah, tanda Watusi yang pernah kubur di sini. Adik-adik ada yang tahu yang lebih berat dari apa yang lebih berat dari 5 Watusi? Apa yang lebih berat daripada 5 Watusi? Apa adik-adik, teman-teman di belakang yang suka tebak-tebakan nih, apa yang lebih berat dari 5 Watusi? Apa? Apa? Dosanya. Ya, yang lebih berat dari 5 Watusi yaitu 6 Watusi. Yang lebih berat dari 5 Watusi yaitu 6 Watusi. Di sebelah kiri ini adalah habitat dari Kudanil kerdil. ataupun kudanil kerdil. Tapi jangan salah kira ya, ini bukan anak dari kudanil yang sering kita lihat bukan anak dari kudanil yang besar tadi ya. Ini emang adalah salah satu spesies terkecil dari kudanil. Yang sebelah kiri tuh yang badannya kayak dodol Garut ya. Ini adalah pygmy hippo ataupun
kuda Nila Kertil, tapi mereka juga punya karakteristik yang benar-benar mirip sekali ya dengan kuda. Mereka masih sering diem di air dan biasanya masih banyak orang Liberia yang memburu kuda Nil ini untuk dikonsumsi daging. Di satwa selanjutnya ada di sebelah kanan. Satwa selanjutnya di sebelah kanan. Berang-berang. Lisang. Linsang. Asian Small Clawed Otter ya. Ini adalah linsang, kalau di Sunda itu kita sebut sebagai sero. Linsang ini adalah satu semi akuatik ataupun satwa darat yang sering menghabiskan waktunya di air. Bahkan ada beberapa orang-orang yang bergerak dalam bidang konservasi menyebut linsang ini adalah arsitek hebat ya. Dikarenakan linsang ini bisa menumpuk bebatuan di derasnya air sungai yang berfungsi untuk menampung makanannya ya, berupa ikan-ikan sedang. Bahkan linsang ini ternyata ketika kita lihat secara dekat, linsang ini punya kaki yang dimana kakinya tuh mirip kaki bebek ya. Terdapat selaput di selah-selah jarinya yang memudahkan mereka untuk berenang. Di satwa selanjutnya, ini adalah salah satunya kuda tercantik yang berasal dari Afrika. Ada yang tahu kuda apa? Kuda-kudaan ya, unicorn. Ini adalah Wow. zebra, equus zebra. Zebra. Ataupun kuda zebra. Zebra. Walaupun namanya kuda, zebra ini tidak bisa ditunggangi seperti kuda-kuda pada umumnya dikarenakan zebra ini memiliki susunan tulang punggung yang rapuh. Jadi kalau misalnya kita naik, ya, Encok. punggungnya bisa patah. Jadi zebra ini hanya bisa ditunggangi oleh pasangannya saja. Dan yang kedua, apa bedanya antara zebra jantan dan betina? Apa bedanya zebra jantan dan betina? Lutut. Apa? Matanya. Jadi zebra jantan memiliki garis hitam putih, sedangkan betina memiliki garis putih hitam. Oh sama aja. Ngebug dulu ya. Maaf ibu ya. Harus mikir dulu. Ya apa? Jadi zebra jantan punya garis hitam putih, sedangkan betina memiliki garis putih hitam. Dan di sebelah kiri. Ini apa nih, kita tanduknya berjumpa cuma kembali satu? dengan Unik banget. Batang. Kita kembali lagi bersama jerapah. Kayak unicorn. Jerapahnya kayak sapi. Di sebelah sana jerapahnya. Udah kelihatan. Nah, yang kita lihat ini Pak adalah giant eland antelope ya. Ataupun antelope terbesar yang berasal dari Afrika. Dan di sebelah kiri kita telah berjumpa kembali dengan jerapah ya. Udah kelihatan di sana. Dan teman-teman di sini ataupun adik-adik bisa lihat rumput di Taman Safari ini kita gantung yang berfungsi untuk memudahkan para jerapah memakannya. Karena jerapah ini gak bisa duduk ya. Dan tidur 2,5 jam itu hanya di habitat aslinya. Kalau di Taman Safari Indonesia, mereka bisa tidur lebih lama ya, dikarenakan tidak ada predator yang mengganggu. Jadi jerapah ini kalau misalnya udah duduk, mereka akan susah sekali untuk berdiri. Pernah ya, itu pun dibantu oleh kipernya. Nah, jerapah ini juga mereka adalah salah satu satwa herbivora dengan masa kandungan terlama, yaitu 15 bulan. Ya, dan ketinggian dari jerapah sendiri itu sekitar 5 sampai 7 meter. Dan ternyata jerapah ini mereka memiliki 4 buah lambung dan 1 buah jantung terbesar yang berfungsi untuk memompa darah dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Dan jerapah ini memiliki nama latin Giraffa camelopardalis, yang dimana jerapah diambil dari kata giraffe, camelo diambil dari kata unta, pardalis diambil dari kata pardus yang berarti macam begal. Kenapa? Dikarenakan camel ini diambil karena jerapah ini punya postur tubuh yang tinggi seperti unta. Kenapa disebut macan tutul ataupun pardalis? Dikarenakan jerapah ini memiliki pola yang hampir sama dengan macan tutul. Walaupun sebenarnya antara kawasan jerapah dan unta walaupun sama-sama berasal dari Afrika, tapi tetap beda ya. Tetap beda. Kalau misalnya unta itu bisa ditemuinya ya gitu di bagian timur ya, Afrika Timur. Kalau jerapah ini kita bisa temukan mereka di Tasmania, kalau misalkan di daerah dan teman-teman,
jerapah ini selain kita kasih makan rumput, jerapah ini juga kita kasih makan bawang bombay ya. Seharinya itu bisa sampai 5 kg. Untuk apa? Bawang bombay ini berfungsi untuk menghangatkan ya emang lagi mahal ya bawang bombay, tapi bawang bombay ini berfungsi untuk menghangatkan tubuhnya dari suhu di taman safari, karena suhu taman safari dan suhu di habitat aslinya itu jauh berbeda. Selain itu, bawang bombay ini juga berfungsi untuk melentikan bulu matanya. Jadi kalau misalnya ibu mau lentik bulu matanya kayak jerapah ya bisa dicoba makan bawang bombay. Makan bawang bombay sehari 5 kilo. Makanya sehari 5 kilo biar lentik. Panas kalian begini. Udah kaget. Anoa. Dan satu selanjutnya ada di sebelah kiri. Dihayatin banget. Di sebelah kiri. Aja dihayatin banget. Apa? Saya bilang. Emang kayak gini bu. Saya emang kayak gini. Kalau saya emang kayak gini bu. Di sebelah kiri. Ada siapa itu tuh? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini adalah bubalus depresi kornis. Ataupun ya depresi kornis ataupun anoa yang sering kita sapa sebagai kerbau kerdil, dan yang membuatkan populasi anoa ini turun karena masih banyak orang-orang Sulawesi yang sering mengkonsumsi dagingnya. Anoa ini hanya bisa ditemukan di Indonesia ya, tepatnya di Pulau Sulawesi. Jadi mereka ini adalah satu endemik. Ini nggak ada kipernya nih. Ada pak? Ada. Duduk aja, boleh. Nah, minum dulu ibu. Bentar lagi. Tumben. Emang ini ada tuh. Apaan? Biarin, ntar kalau ini ambil kasih ada satu. Ini abangnya yang menjelaskan tadi. Siapa namanya mas? Siapa namanya mas? Nggak biasa di depan kamera pak. Enggak, namanya siapa namanya? Saya kamerain Anda. Namanya Aulia. Widi Aulia. Di sebelah kanan sudah terlihat ini adalah salah satu antelope yang berasal dari Afrika yang bisa kita panggil sebagai lechui. Dan di sebelah kanan masih juga terlihat ini adalah lama guanaco. Guanaco. Kalau ibunya ataupun bapaknya yang belakang bertemu langsung dengan lama, hati-hati ya, karena lama ini bisa meludah sejauh 4 meter. Waduh. Dan ludahnya ini bisa menyebabkan iritasi terhadap kulit. Karena lama jarang gosok gigi. Jadi adanya biar gak kayak lama sikat gigi ya pak, sering-sering gitu. Tapi memang benar, ini adalah salah satu senjata dari spesies lama ketika mereka merasa terancam. Dan teman-teman, sebenarnya yang bisa menyebabkan populasi lama ini tuh ternyata masih banyak orang-orang Argentina ataupun Peru yang mengambil bulunya untuk dijadikan sebagai bahan benang. Ada yang ini? Ada. Pada di tengah semua lo, ayo. Hilang ya? Khusus. Tak takutnya kaget, nggak boleh praktek. Enggak. Aku lari. Ini ya, mama tadi itu. Bison. Di sebelah kiri ini adalah European bison yang dimana di dunia terdapat 2 jenis bison ya, ada bison Amerika dan bison Eropa. Bison Eropa tubuhnya lebih kecil ya dibandingkan dengan bison Amerika. Walaupun seperti itu, ternyata bison di benua Eropa ini adalah satwa terberat ya di kawasan Eropa. Jadi masih belum ada satwa di Eropa yang melebihi berat dari bison. Dan keunikan dari bison sendiri, mereka ini bisa mencium bau rerumputan yang terkubur sedalam 6 meter ya di tanah ataupun di salju. Dan di sebelah kiri kita telah berjumpa kembali dengan salah satu satwa endemik Babi yang rusa. berasal dari Sulawesi. Ini dia adalah babi rusa. Dan teman-teman jangan salah kira ya, ini bukan gabungan antara babi dan rusa, tapi memang mereka ini memiliki nama latin baby rose ataupun baby rosa. Jadi sampai sekarang disebut sebagai babi rusa.
Dan untuk membedakan antara jantan betina, jantan memiliki pertumbuhan cali di bagian atas giginya ya, ataupun yang sering kita sebut dengan taring, yang dimana taring ini berfungsi untuk melindungi matanya ketika mereka mencari makanan di rawa-rawa. Selain itu, singa ini hidupnya di padang savana ataupun padang rumput. The King of Savana ataupun Simba dalam bahasa Sangskreta. Penyembuhan apa? Dan di depan, Waduh. di depan, Kaget. Wow. Singanya banyak banget. sebelah kiri dan kanan ya. Sudah terlihat, ini dia adalah sekawanan dari Raja hutan. Raja Savana ya, The King of Savana. Savana. Lion. Tidur. Lagi tidur dia ya Allah. Siapa melek? Teman-teman, untuk membedakan antara singa jantan betina cukup mudah sekali ya. Jantan memiliki pertumbuhan rambut di bagian lehernya ataupun yang sering disebut dengan surai. Dan semakin surainya ini semakin hitam ataupun semakin pekat warnanya, menandakan singa ini semakin Tua. Dan teman-teman, singa ini dalam 24 jam, 20 jamnya dipergunakan untuk tidur. Bukan karena mereka malas, tapi mereka sadar bahwa mimpi lebih indah daripada kenyataan. Asik. Ih. Ini tidur aja kita dah. Dan di habitat aslinya, biasanya betina yang mencari makan ya, betina yang berburu. Jadi biasanya fungsi ataupun tugas dari jantan adalah untuk melindungi daerah teritorialnya agar tidak direbut oleh para pejantan yang lain. Dan ketika betina berhasil memangsa, betina akan makan jika ada sisa dari yang jantan. Tapi di Taman Safari Indonesia itu tidak berlaku ya. Karena untuk satu ekor singa, satu hari kita kasih makan 4 kg daging kambing. Dan 4 kg daging dalam satu minggu ini kambing. kita ada puasanya juga ya, Sehari untuk satu para satwa ekor. karnivora khususnya singa. Bukan Senin Kamis ya, tapi Selasa sama Jumat. Kegendutan, obesitas, dan menyebabkan kematian secara perlahan. Ya, kita pilih Selasa Jumat dulu. Biar gak terlalu sama Senin Kamis. Kita pilih Selasa sama Jumat. Kenapa raja hutan itu singa bukan macan? Kenapa si raja hutan itu singa bukan macan? Karena singa ini adalah salah satu satwa yang mempunyai mental tertinggi di habitat aslinya. Ini dia adalah salah satu satwa karnivora yang Harimau berasal putih. dari India. Ini dia adalah Bengal tiger ataupun harimau India. Harimau Benggala ini adalah harimau terbesar kedua. Wow, dari dia ngumpet di balik jenis patung itu ada si yang harimau ada itu. di dunia. No. Oh, Kita zoom. Oh. Harimau. Nih ada harimau berkeliaran. gede ya? Allah. Itu ada yang warna putih. Nah, yang warna putih itu bukan albino ya. Kita sebut sebagai ya bukan Pak, itu namanya gen resesif. Oke. Jadi harimau yang berwarna coklat bisa melahirkan harimau yang berwarna putih dan sebaliknya. Yang Harimau putih. yang berwarna putih bisa melahirkan harimau yang berwarna coklat. Ini hanya berlaku di harimau Siberia dan Benggala ya. Kalau Sumatera gak punya gen resesif seperti spesies harimau Benggala. Pengawas. Coba berenang, jangan coba-coba memanjat pohon. Dikarenakan harimau bisa semuanya. Jadi kita cukup diam berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Agar selamat. Seperti Ya gimana lagi? Agar husnul khotimah. Ya, harimau. Kita cukup diem berdoa husnul khotimah kan. Biar nggak terlalu formal ya Pak ya. Iya. Tapi memang Afrika.
Ini mantep Hasbi. Tapi ternyata para petani di India, Nanti kita kesini ya Hasbi ya. mereka itu sering menggunakan topeng di bagian belakang. Kenapa? Karena ternyata harimau benggala itu mereka beraninya nyerangnya dari belakang langsung, biasanya lewat ke belakang. Nah makanya petani-petani India untuk ya mengelabui harimau mereka menggunakan topeng di bagian belakang. Nah, jadi ketika kita disebut apa ya? Making eye contact. Ketika kita bikin tatap-tatapan sama harimau, ketika kita ngerasa yakin gak takut sama mereka, mereka pun akan ibaratnya bergerak dengan sebaliknya lah, kalau lebih menghargai. Nah, di sebelah kanan itu dia adalah African Village. Ya, perumahan suku Maasai buat teman-teman yang mau nginep gratis. Di sebelah kiri ini adalah salah satu satwa ikonik yang berasal dari Afrika, yaitu white rhino ataupun badak putih. Badak Sambil bercula satu. Bercula dua. Ya, istirahat dulu. Badak bercula dua. Ini makan dulu, masa saya mesti kasih Aman-aman Pak, udah lama aja. mungkin kalau saya kasih uang satu. Dan nggak saus ini biasanya kalau nggak. Dan sebelah kiri ini dia adalah white rhino. Kenapa Mas? Namanya harus white padahal mereka nggak putih. Dulunya badak putih bercula dua ini ditemukan oleh orang-orang Belanda, dan orang Belanda ini memanggil mereka sebagai white rhino. Ketika kesalahan orang-orang Inggris mendengar kata white menjadi white sampai sekarang. Nah kalau di Belanda itu penulisannya W-I-J sama D, artinya itu lebar. Dikarenakan white rhino ini memiliki mulut yang lebar. Tapi kesalahan orang-orang Inggris ketika mendengar kata white menjadi white sampai sekarang. Nah, kenapa sih badak itu harus cepat punah? Dikarenakan masih banyak orang Afrika yang mempercayai bahwa cula badak ini bisa dijadikan sebagai jimat. Di sebelah kanan, Cita. Itu ada itu. sebelah kanan ini dia adalah habitat dari cita. Yang dimana cita ini adalah pemegang rekor ya, sampai sekarang belum ada yang mencatatkan rekor. Mereka Pelari adalah satwa tertinggi. mamalia darat tercepat di Lari tercepat. Cita. Cita sedang berjalan citanya. Kucing. Loh, ini ada zebra lagi. Dia nggak bisa memaksa zebra yang ada. Nah, kalau misalkan bapak ataupun ibunya bisa perhatiin ya, di situ ada electric fan. Di situ ada electric fan ya, ibu bapak. Dari mana electric fan ini bisa membuat kejut ya. Dan biasanya voltase electric fan yang paling besar itu adalah satwa-satwa primata. Dikarenakan mereka pintar ya, biasanya mereka tuh dicoba-coba dulu ya voltase. Kalau misalkan ngerasa mereka setrum dia kabur. Yang voltase electric fan di satwa-satwa yang lebih pintar itu bakal lebih gede. Gajah, terus Fat apa? Bisa kembali kita Apa telah ini? berjumpa kembali dengan zebra. Ternyata garis hitam putih dari kuda zebra ini satu dengan yang lainnya itu berbeda, seperti sidik jari pada manusia. Dan zebra ini adalah salah satu satwa yang hidupnya berkelompok ya, di antara 2 zebra sampai 40 zebra. Dan biasanya garis hitam putih ini berfungsi untuk mengelabui para predator ketika mereka ingin memburu zebra. Jadi biasanya zebra ini ketika mereka merasa terancam, di antara 40 zebra ini akan berlarian secara berputar, dan predator mungkin pusing ya lihat garis hitam putih yang terlalu banyak. Ini biar bannya nggak panas juga, ini rendem lagi. Jadi bukan banjir ya, ini memang dibikin seperti ini. Ini ya, ada curugnya. Saya langsung ini emang bisa lah membersihkan ban dari kotoran. Membersihkan ban dari kotoran-kotoran satwa. Jadi mobilnya tetap bersih. Jadi untuk pengunjung yang mau ke sini jangan khawatir. Oke, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan burung unta. Nah, ini burung yang paling besar, yang paling tinggi, ini burung unta. Bukan burung unta.
burung pertama terbesar yang tidak bisa terbang. Ini adalah burung unta. Walaupun burung unta ini tidak bisa terbang, mereka memiliki kecepatan lari yang sangat luar biasa sekali ya, 90 sampai 100 km per jam. Dan biasanya ketika ostrich ataupun burung unta ini merasa terancam, mereka tuh akan mengeluarkan tendangan. Yang dimana tendangannya ini bisa langsung Ini membunuh ada satu kambing ekor gunung. dewasa. Di sebelah kanan juga sudah terlihat teman-teman semua, ini dia adalah habitat dari barbarisip ataupun kambing gunung. Sudah terdengar dari namanya, dikarenakan memang kambing ini sangat gemar sekali ya hidup di gunung. Dan ternyata di bagian bawah kaki dari kambing gunung ini terdapat bantalan pekat yang berfungsi untuk memudahkan mereka berjalan di dunia. Dan kambing gunung ini juga di taman safari mereka udah gak mau turun kayak di atasnya, karena kalau turun ganti namanya jadi kambing guling. Tapi emang bener ya, jadi Ini abangnya pada penasaran nih kayak apa sih nih, Bang ya, Willy. Barbarisip. Jadi mereka tuh punya sangat luar biasa kali ya ciptaan Allah. Jadi mereka tuh memang udah ada bantalan pekat gitu, jadi mereka tuh berjalan itu begitu gampang dibandingkan dengan kambing yang lain. Nah, kita kembali ke ostrich. Untuk membedakan ostrich betina ataupun jantan itu cukup mudah sekali ya. Betina itu polos aja kayak gitu tuh kepalanya. Kalau jantan tuh biasanya jantan dewasa tuh mereka punya kayak apa ya? Kayak ayam gitu, ada jambul. Ada jambul. Ya. Kambing gunung, kambing gunung. Mesti digeser itu. Betul. Kena nggak itu? Satwanya? Nggak jauh. Kena. Ada pendukung Inter Milan di sini. Rio, juara gak Inter Milan kira-kira? City dong. Enggak, City kayaknya. Mau taruhan apa nih ya? City nih kayaknya. Tiket gratis safari nih kalau Inter Milan dapat. Serius. Boleh kalau misalkan City juara atau Inter yang juara. MU gimana MU? Nah teman-teman, ini yang kita lihat di depan sekarang adalah Dewasa Waterpark. Nah, jadi kenapa disebut sebagai Dewasa Waterpark? Dikarenakan rusa ini adalah salah satu rusa yang punya kelenjar minyak di bagian rambutnya. Jadi ketika mereka kehujanan ataupun mereka mandi itu kelihatannya rambut mereka tuh tidak akan basah. Makanya disebut sebagai rusa air ataupun Dewasa Waterpark. Jadi kayak daun-daun keler gitu. Jadi kalau misalkan hujan tuh bener-bener gak basah aja gitu. Namanya Dewasa Waterpark. Nah, ini dia adalah kawasan panorama Afrika. Jadi akan banyak sekali melihat jenis satwa-satwa yang berasal dari Afrika. Papua punya ini. Afrika. Zaman
Crash Bandicoot. Udah pernah main Crash Bandicoot belum? Pernah, iya. Sekarang balikin mulu sih mainnya. Cobain tuh Crash Bandicoot, ada si bulu-bulu. Ya Allah, bukan. Bodinya gak jauh dari saya. Tidak ada tidak nggak ada yang saya jadi ini saya. Tuh ada yang mangap tuh. Dan sebelah kiri, ya kalau berjumpa kembali dengan Kudanya. Walaupun Kudanil ini adalah satu herbivora, tercatat pada tahun 2018 sampai tahun 2020, Kudanil adalah salah satu satwa pembunuh manusia terbanyak. Tercatat sekitar 700 orang atau 600 dan 600 orang. Nah, bukan makan orang, ternyata ketika Kudanil ini adalah satwa soliter ya, satwa daerah teritorial. Jadi mereka tuh benar-benar penyendiri. Ketika di habitat aslinya ada yang masuk, Pak Ayah, ada Pak Ayah. nah, ada yang masuk ke daerah teritorial mereka Oh, akan Pak mati. Ayah. Dan sebenarnya manusia ini tuh nggak Buaya dimakan, muara. tapi kayak diemut aja udah mati dikeluarin lagi karena mereka gak suka daging manusia. Tapi itu adalah bentuk perlindungan dari mereka ketika mereka merasa terancam. Dan sebelah kiri ini dia adalah satu yang kita tunggu-tunggu ya selama ini adalah buaya muara. Buaya yang hampir bisa ditemukan di seluruh perairan Indonesia. Nah bisa kelihatan. Terus kalau misalkan pertanyaannya, Mas, kenapa rusa-rusa itu gak dimakan sama buaya? Karena sistem pencernaan dari buaya ini sama dengan sistem pencernaan ular. Jadi ketika mereka dikasih ayam satu, itu bisa kuat satu. Di depan kita akan melihat salah satu satwa karnivora lainnya. Dia adalah salah satu satwa endemik kebanggaan Indonesia, yaitu Sumatran Tiger. Harimau Sumatera. Harimau terkecil dari ke-8 jenis harimau yang ada di dunia. Tapi harimau Sumatera ini adalah harimau teragresif di dunia. Bahkan kita juga sekarang kalau misalnya ikut program biodiesing, ada harimau yang namanya Bimo, itu udah makan 3 orang ya di Riau. Ada juga harimau yang namanya Giring. Dia bukan Giring misi, tapi emang namanya Giring. Mereka si Giring ini udah makan 9 orang di Lampung. Jadi Giring ini tidak bisa kita perlihatkan ke pengunjung dikarenakan Giring ini adalah salah satu harimau yang sedang kita rehabilitasi. Dan tercatat Taman Safari Indonesia dari tahun 2008 sampai sekarang kita telah berhasil melepas liarkan 9 harimau Sumatera. Tapi balik lagi ya, itu juga melalui habituasi yang panjang. Jadi kalau misalkan harimau yang di Taman Safari langsung dimasukin ke tempat asli atau habitatnya, 1 hari atau 2 hari mereka akan mati ya, karena mereka gak bisa survive sama harimau-harimau yang emang udah lama ya di hutan ataupun di habitat asli. Rumah Gadang. Gadang tuh kelihatan nggak ada, Bang? Itu ada harimaunya di bawah Rumah Gadang. Harimau Sumatera. Oh, ini harimaunya lagi di saung, nongkrong di saung, lagi ngeronda. Ada kopi, ada apa? Berarti ngopi dia tuh ya. Harimau ngopi ini. Abang bosan mereka dia banyak. Bosan yakin biasa bus-bus pariwisata taman drivernya. Beruang coklat. Ya, ada tambal ban, ada perkebunan kelapa sawit. Itu adalah menggambarkan habitat harimau yang sekarang. Jadi kita juga sudah sering ya. Jadi pergi ke sana. Ada harimau memasuki pemukiman warga, tapi menurut saya enggak. Warga Sota yang membuat pemukiman di atas habitat harimau. Dan Taman Safari Indonesia di sini pernah membantu untuk memindahkan habitat harimau jauh dengan pemukiman warga agar tidak lagi terjadi konflik antara harimau dan manusia. Jadi ternyata ketika harimau ini ketemu manusia ya sama, mereka takut melihat manusia dan sebaliknya. Manusia juga takut melihat harimau. Nah, ini yang kita bilang sebagai konflik. Ternyata ketika harimau sudah makan manusia, kedepannya mereka juga akan mencari manusia. Tapi dulunya adalah kesalahpahaman. Jadi di antara kita yang diburu atau kita yang membunuh harimau. Jadi salah satunya yang Beruang membuat coklat. populasi harimau ini turun bukan dari perburuan liar aja ya, tapi masih banyak ternyata yang mengalami konflik dengan harimau Sumatera. Tupai liar. Di sebelah kiri ini dia adalah grizzly
bear ya, ataupun brown bear, khusus Actos dalam bahasa Yunani. Beruang coklat ini adalah beruang terbesar dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Yang pertama apa? Polar bear. Taman Safari juga dulu pernah kita punya polar bear ya, tapi mati pada tahun 2008. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat polar bear, itu sekarang ada di Penguin ya, kita awetkan dari tahun 2008. Teman-teman, beruang coklat ini mereka satu hari untuk satu ekor beruang coklat kita kasih 4 kg daging salmon ya, karena mereka dikarenakan ya, satu hari itu dia bisa dikasih 4 kg makan ikan salmon. Tapi dikarenakan sebentar lagi mau lebaran haji, ikan salmonnya pada mahal, kita ganti pakai ikan lele. Doyan juga ya, doyan. Doyan ternyata aman, lele aman nih kan, 10 lebih murah nih gitu. Ya udah salmon. Dan beruang ini juga kita sebut sebagai satwa terganas. Ternyata ketika beruang ini melahirkan, anaknya ini akan dimakan kembali oleh kita. Iya, karena apa? Kalau semisal beruang coklat ini baru melahirkan dan anaknya tidak bergerak dalam waktu 5 menit, dia akan memakan kembali. Jadi mungkin induknya ini akan bilang bahwa anaknya ini nanti ketika besar tidak bisa ibaratnya survive dengan beruang yang lain. Jadi daripada nanti mati tua, ya udah mati sekarang aja. Mungkin seperti itu pemikiran dari induk sang beruang. Tapi beruang nggak ngelahirin satu, enggak. Sebelah kiri kita telah berjumpa kembali dengan orang hutan. Kalau tadi kita itu ketemu orang hutan Sumatera, sekarang ini dia lah orang hutan Kalimantan di punya Indonesia, orang bahkan hutan. di dunia hanya terdapat 2 jenis orang hutan, di Sumatera, Kalimantan. Tapi telah ditemukan spesies baru, yaitu orang hutan Tapanuli. Untuk membedakannya gampang ya, kalau Kalimantan itu bulunya lebih gelap. Kalau Sumatera itu mereka punya bulu ataupun rambut yang lebih terang. Nah itu yang gelantung namanya dirgahayu. Namanya dirgahayu. Mereka lahir pas 17 Agustus. Jadi dirgahayu. Namanya dirgahayu. Berarti pas hari merdeka dia selalu dapat kado dari Pak Presiden ya. Banyak kok, ada yang namanya COVID juga aja gara-gara pas lahirnya itu pas masa pandemi. Anang Santi juga pernah kesini tuh kasih nama beruang waktu itu. Anang terus waktu itu. Gua nggak tahu namanya apa. Satu selanjutnya beranjak dari orang hutan di sebelah kanan bawah. Orik. Di sebelah kanan bawah ini dia adalah Dusky Wallaby, kebun kanguru tanah. Ini adalah kanguru terkecil di dunia dan berasal dari Papua. Jadi ternyata bukan cuma Australia yang punya kanguru, Indonesia juga punya, yaitu kanguru tanah. Di sebelah kiri tadi itu adalah Oryx Dama yang pernah dijadikan sebagai maskot Olimpiade di Qatar pada tahun 2006. Di sebelah kanan itu dia adalah Japan Bull ataupun banteng Jawa. Pak, untuk membedakan banteng Jawa dan sapi itu apa? Kalau banteng Jawa udah pasti mereka punya warna putih membentuk opal di bagian belakang. Dan biasanya banteng Jawa sudah pasti memiliki garis putih atau warna putih di bagian bawah kakinya sampai ke lutut yang terlihat kayak pakai kaos kaki gitu. Banteng Jawa pasti punya itu, kalau sapi enggak. Di sebelah kiri ini dia adalah Patagonia Mara. Patagonia Mara ini berasal dari Argentina. Ya, dia temenan sama Messi. Nah, di sebelah kiri beranjak dari Patagonia Mara ini dia adalah kapibara, satu satwa pengerat terbesar di dunia yang berasal dari Brazil ya, Sungai Amazon. Di sebelah kanan kita telah berjumpa kembali dengan honey bear ataupun Malayan sun bear, beruang matahari. Kenapa? Dikarenakan beruang madu ini memiliki corak di bagian bawah lehernya yang menyerupai dengan matahari. Dan lidah dari beruang madu ini bisa sampai 70 cm yang berfungsi untuk mengambil serangga yang hinggap di pohon ataupun mengambil madu. Dan uniknya, lidah dari beruang madu ini tebal terhadap sengatan mereka. Dan teman-teman, untuk lokasi beruang madu tadi menjadi akhir perjumpaan kita. Oke. Di area Safari Journey, boleh tepuk tangan dulu untuk rombongan. Terima kasih. Teman-teman, secara tidak sadar ya, dikarenakan kita sebagai salah satu tempat konservasi terbesar dan terkemuka di Indonesia bahkan di dunia,
kita selalu berpedoman terhadap animal welfare ataupun kesejahteraan satwa. Nah, tanpa teman-teman sadari atau ibu sadari, ibu telah banyak ya membantu untuk mengembangbiakan satwa-satwa mancanegara maupun satwa lokal. Nah, ternyata kita tidak usah memelihara mereka di penakaran rumah ya. Cukup kita mencintai mereka seperti kita mencintai orang terdekat kita. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Kalau bukan sekarang apa lagi? Save our planet dan save our wildlife. Sekarang kita sampai 1 jam. Wih, kereta gantung ya. Sekali lagi saya mewakili keluarga besar Taman Safari. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Selamat berlibur dan salam Taman Safari.